Anda kembali di Kompas Malam. Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang selama 5 hari, mulai 15 September hingga 19 September 2025. Rekayasa lalu lintas berlaku saat jam pulang kerja untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian. Inilah pantauan udara di Jalan TB Simatupang. Saat uji coba rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai jam 5 sore hingga 8 malam. Satu lajur kiri di gerbang tol Fatmawati 2 dibuka gratis untuk kendaraan roda 4 menuju Lebak Bulus. Selain itu, sejumlah akses putar balik juga ditutup. Skema ini diberlakukan selama 5 hari mulai 15 hingga 19 September 2025. Macet masih jadi persoalan kronis di Jakarta. Setiap hari, pengendara saling berebut aspal menjelajahi jalanan Jakarta. Kendaraan dari wilayah penyangga ikut tumpah ruah menuju Jakarta. Pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan ruang jalan timpang. Belum lagi proyek konstruksi semakin memakan ruang. Alhasil, macet jadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga dan demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga dan demikian kalau ini sudah selesai, maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Solusi macet butuh kolaborasi banyak pihak. Salah satu tantangan yang terus didorong pemerintah adalah mengubah kebiasaan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Berbagai upaya dilakukan Gubernur Jakarta lintas periode termasuk pengembangan transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans Jakliko. Tapi nyatanya Jakarta masih banjir kendaraan pribadi. Sejumlah kebijakan pernah diambil Gubernur Jakarta terdahulu untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pada tahun 2003, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membatasi mobil pribadi lewat kawasan dan jam tertentu dengan aturan 3-in-1 atau berpenumpang 3 atau lebih. Namun kebijakan ini menimbulkan joki 3-in-1 yang menunggu pengguna kendaraan pribadi menggunakan jasanya. Tahun 2016, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghapus kebijakan 3-in-1 dan dimulainya pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di 9 ruas jalan di Jakarta yang berlaku di jam sibuk. Isu polusi menambah daftar ganjil genap di Jakarta. Di era Anies Baswedan, yaitu pada tahun 2019, aturan ganjil genap diperluas dengan penambahan 16 ruas jalan baru dan berlaku hingga pintu tol. Total ada 25 ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Selain itu, wacana aturan Electronic Road Pricing atau ERP untuk mengatasi macet di Jakarta juga seperti angin berlalu. ERP atau kebijakan jalan berbayar elektronik sudah ada sejak zaman Sutioso, Fauji Bowo, hingga PJ Gubernur Heru Budi. Dalam kampanyenya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut dibutuhkan moda Trans Jabodetabek untuk membatasi kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Meski kebijakan itu sudah berjalan, namun belum efektif dalam memecah kemacetan di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil
atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Tanpa langkah yang tegas dan perbaikan menyeluruh, baik dari segi infrastruktur, manajemen transportasi, maupun perubahan budaya berkendara masyarakat, kemacetan Jakarta akan terus menjadi momok yang melelahkan. Tim Liputan Kompas TV. Ya, untuk membahas solusi kemacetan di Jakarta, kita akan berbincang dengan juru bicara Gubernur Jakarta Chiko Hakim dan ahli tata ruang kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Chiko, selamat malam Pak Yayat. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, saya ke Pak Chiko Selamat dulu. malam, Mbak Ya. Yayat. Pak Chiko, ini seberapa yakin dari Pemprov melakukan rekayasa lalu lintas sebagai solusi mengurai kemacetan dan ini dilakukan hanya dalam jangka pendek saja? Boleh diulang, sorry, suaranya tadi terputus. Oke, rekayasa lalu lintas diambil untuk mengurai kemacetan untuk beberapa hari ke depan. Seberapa yakin ini efektif? Yang pastinya gini, rekayasa lalu lintas ini kan untuk meminimalisir. Kami tidak bisa mengatakan bahwa mengurai kemacetan 100% terkait apalagi daerah di TB Kupang yang kita tahu bahwa sudah macet bahkan sebelum ada galian-galian yang disebut sebagai sumber kemacetan baru sesungguhnya. Dan ini harapan kami tentu solusi jangka pendek ini tetap kita jalankan karena memang ada kebutuhan terkait dengan itu dan keluhan masyarakat yang luar biasa. Kami sendiri juga melakukan survei, Pak Gubernur juga pergi ke sana sendiri untuk merasakan sendiri kemacetan di sana dan kita melihat memang harus ada solusi jangka pendek yang pertama. Tapi solusi jangka panjangnya semua kita sepakat bahwa penggunaan transportasi massal umum itu memang harus ditingkatkan lagi bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat warga Jakarta, tapi juga warga-warga dari kota-kota penyangga di sekitar Jakarta yang selama ini memang setiap harinya berkommute atau datang ke Jakarta untuk bekerja dan sore harinya pulang lagi. Dan upaya ini satu sudah diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menambah rute misalnya dari Bekasi, dari Bogor, untuk kemudian ke Cawang atau ke tempat-tempat lain Blok M, dan dari PIK, dari Tangerang misalnya. Dan ini ke depan juga akan diperbanyak tentunya dan harapannya tentu akan ada kerjasama dengan pihak-pihak dari kota-kota penyangga, daerah-daerah di pinggiran Jakarta tersebut. Karena kebutuhan ini kan we cater not only for masyarakat Jakarta itu sendiri, tapi juga untuk warga yang berada di luar Jakarta. Dan tentunya harapan kita kerjasama ke depan akan bisa dijalin. Nah, yang ketiga tadi disampaikan ada ERP tentunya untuk jangka panjang. Tapi kan ini terkait ada hubungan dengan aturan-aturan dari pusat yang memang sampai sekarang belum keluar dan mudah-mudahan ini ke depan akan menjadi suatu kebijakan yang akan dilakukan di Jakarta juga. Ya, lebih jauh nanti soal ERP saya ke Pak Yayat dulu. Pak Yayat, Pemprov tengah berupaya, kita apresiasi. Tapi kalau dilihat setelah macet yang cukup panjang begitu dengan adanya proyek Mangkrak, apakah respon dari Pemprov ini sudah tepat atau Anda melihat ini sebuah bentuk respon yang reaktif? Ya, kecenderungan kayak inkremental ya, reaktif karena situasional, tekanan publik demikian kuat, kemudian muncul rekayasa lalu lintas. Karena tadinya kan diniatkan untuk melakukan pelebaran, menghilangkan trotoar, itu juga diprotes besar-besaran. Sebetulnya kalau kita ketahui ada 3 faktor penyebab mengapa traffic kita atau perjalanan kita makin macet. Yang pertama satu, struktur ruang. Struktur ruang Jakarta itu sudah terkunci. Artinya di sini struktur ruang Jakarta tuh di mana pusat kegiatannya dan dukungan jaringan jalan. Jaringan jalan kita nggak pernah nambah. Sementara pola ruangnya itu berubah cepat banget. Artinya kawasan perdagangan, permukiman padat, wilayah selatan tuh tadinya kepadatan rendah, sekarang kepadatan tinggi. Dan satu lagi yang penyebabnya adalah jumlah kendaraan itu tidak pernah berkurang. Jadi kita bisa bayangkan jaringan jalannya itu saja, sementara jumlah kendaraan terus bertambah. Dan itu terjadi di wilayah selatan Jakarta, khususnya TB Simatupang. Pertama satu kita lihat,
dari apa yang dilakukan rekayasa malam ini. Saya pantau dari sore, kemudian malam ini pas peak hour, pas jam sibuk. Ternyata rekayasa pada peak hour memang menarik karena teruji sejauh mana rekayasa ini mampu tidak mengurai kemacetan itu. Ternyata ada 3 atau 4 fenomena yang mengunci, mirip Greek lock, mengunci dia. Di mana pertama arus mau bergerak dari utara ke selatan itu dari arah Pondok Indah itu mengunci karena masuk ke TB Simatupang. Kedua yang agak parah itu di wilayah Fatmawati, kemudian Antasari dan Cilandak. Kalau di tolnya, kalau pengamatan saya dengan ada satu ruas gratis itu menimbulkan bottleneck pas keluar di Fatmawati. Jadi menurut saya ini kuncinya karena struktur ruangnya, jaringan jalannya sudah mengunci karena nggak bisa bergerak lagi. Pak Ciko, struktur jalan tidak bisa bergerak lagi. Kalau kita bandingkan misalnya sejak tahun 2000-an ketika TB Simatupang bergerak, muncul perkotaan, begitu. Lalu, maksud saya muncul perkantoran, begitu, mall. Hingga saat ini pertumbuhan ekonominya bertambah, jumlah kendaraan naik, tapi itu dia tadi ruas jalan itu begitu-begitu saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemprov memastikan bahwa jangan ada lagi yang namanya warga ibu kota tua di jalan. Saya sepakat ya, saya lahir dan besar di Jakarta nih, udah 52 tahun tinggal di Jakarta dan pernah mengalami Jakarta yang dari Pamulang sampai Tendean itu hanya 30 menit yang sekarang harus ditempuh dalam waktu 2 jam gitu. Jadi prinsipnya sama, betul. Harapan kita tentunya ke depan pembangunan ini harus jelas. Tata ruangnya juga harus diperbaiki. Saya sepakat dengan Kang Yayat. Saya rasa ruang dan ketersambungan jalan itu lebih penting didahulukan ketimbang bagaimana kita bisa memadatkan satu daerah dengan kawasan ekonomi. Pak Ciko, dengar suara saya? Ini baru yang tanpa memperhatikan bagaimana arus lalu lintas. Yes, dengar. Oke. Apakah termasuk nanti akan ada semacam quote-unquote pemaksaan untuk memaksa masyarakatnya agar lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi? Karena Pak Ciko, pembelian atau jumlah pembelian kendaraan tiap tahun itu terus naik loh. Mau ekonomi melemes atau nggak lemes, itu akan selalu bertambah orang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi integrasi ini mungkin menjadi salah satu yang membuat warga nggak nyaman naik transportasi umum. Kapan diperbaiki integrasinya? Sebenarnya integrasinya udah bagus, jangan salah. Ketersambungan transportasi di Jakarta itu sudah hampir 90%, Mbak. Tetapi penggunanya masih hanya 20%. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan saya sepakat bahwa unsur paksaan itu harus ada sedikit. Nah, ke depan memang itu yang sedang dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Satu, menaikkan tarif parkir. Yang kedua, tentunya tadi untuk jangka panjangnya ERP kalau peraturannya sudah clear dari pemerintah pusat. Dan ini kedua ini tentunya akan perlahan akan memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi massal gitu. Tapi kalau kita bicara integrasi, kita bicara ketersambungan, Jakarta ini top 20 sekarang di seluruh dunia. Melalui survei Time Out ya, magazine yang dimana satu lembaga yang mensurvei bahwa ketersambungan kita bahkan lebih baik daripada Kuala Lumpur. Jadi bukan masalah itu, masalahnya apakah masyarakatnya sudah mau memilih transportasi massal misalnya. Saya sendiri ketika udah masuk Pemprov nih karena diwajibkan tiap Rabu pakai, akhirnya termasuk yang terpaksa untuk memakai transportasi massal. Dan ke depan kalau parkirnya dibikin lebih mahal lagi, insya Allah tentunya akan berpikir 2 kali untuk menggunakan transportasi pribadi. Kapan rencananya targetnya regulasi itu bisa dikeluarkan? Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kalau tarif parkir akan naik dalam waktu dekat. Persisnya masih dikaji terus kapan yang tepat. Tetapi soal ERP tentunya kita menunggu tadi aturan-aturan yang terkait dengan pusat yang kemudian bisa diturunkan ke kita. Kita akan lanjut untuk mengaplikasikannya. Bulan depan ya Pak Ciko ya? Tarif parkir, belum tahu tarif parkir. Oke, baik. Pak Yayat tadi sudah disampaikan itu sejumlah komitmen yang dalam waktu dekat, biaya parkir naik, kemudian juga mungkin akan ada paksaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Apakah ini sudah menjadi solusi paling pas mungkin dalam jangka pendek ini kali kita nyebutnya ya? Pertama begini, Jakarta ini macetnya udah macet kategori ekstrim, maka kebijakan pun harus ekstrim. Kata kunci dari berapa kali kami diskusi, FGD atau kajian,
pembatasan itu adalah kata kunci. Mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan Singapura, itu Singapura 3. Pertama 1, kalau jaringan jalan kita panjangnya cuma sekian kilometer, kemudian berapa daya tampung kapasitasnya untuk berapa jalan. Nah, semua mobil di Singapura itu, walaupun dibeli, dia harus punya lisensi. Kita membayar lisensinya mahal sekali. Jadi di sana itu 3. Pertama, setiap mobil pribadi harus bayar lisensi. Itu miliaran. Wah, jebakan. Bukan jebakan. Itu dibuat pembatasan. Dan ada pembatasan umur 5-10 tahun kalau nggak di-reject. Itu pertama 1 ya. Yang kedua, ada ERP. Ya. Bayar lagi dia. Yang ketiga, ada parkir mahal. Jadi kita bayangkan kalau mau berani Jakarta, tadi benar, ERP ini andilau terus ya antara dilema dan kegalauan bertahun-tahun. Tarif parkir. Nah ini parkir menarik. Jadi kalau 3 aja bisa diberlakukan, misalnya di kawasan inti kota ya, Tamrin, Sudirman. Berani nggak misalnya ada pembatasan dengan memakai lisensi jenis kendaraan tertentu? Itu menarik ya. Ya. Nah, satu hal lagi yang mungkin perlu dipertimbangkan, memang integrasi kita sudah lakukan antar moda, cuman integrasi tarifnya belum. Ini antar MRT, LRT, sama BRT itu agak berbeda, sama integrasi dari sisi jadwal. Jadi kalau misalnya naik MRT cepat, begitu turun ke BRT, agak lama nunggunya. Ya, itu sedikit perbedaan, ada lag waktu, sehingga orang perlu kepastian kalau naik public transport. Ya. PR Pak Gub tuh, Pak Ciko. Yang jelas solusi yang kita tunggu jangan sampai cuma solusi tambal sulam. Kita tunggu nanti komitmen Pemprov yang baru. Terima kasih Pak Ciko, terima kasih Pak Yayat telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih. Saudara, sebagian warga terdampak banjir di Denpasar, Bali kembali pulang ke rumah.